Malam hari ini kita merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Kita semua mau mewartakan damai kepada siapa saja yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu, marilah kita semua menyatukan hati kita untuk mensyukuri semuanya itu. Mari kita membuka perayaan Natal dan Tahun Baru bersama pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam semua, dan sesuai dengan intensi misa malam ini, misa syukur Natal dan Tahun Baru, sehingga ucapan salam Natal dan Tahun Baru untuk keluarga besar Titen. Jadi salam Natal dan Tahun Baru. Memang kan sudah lewat, tapi kita masih diundang untuk berkumpul bersama-sama dalam satu keluarga besar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rahmat berkat-Nya bagi kita semua, sehingga sampai dengan malam ini kita semua masih sehat walafiat. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orang di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajar, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah sakramen keselamatan ini. Syukur juga atas kebersamaan keluarga besar Titen Lembata. Semoga panggilan kami sebagai murid-murid putra menjadi berkat bagi sesama, sampai kelak kami Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, terutama kebersamaan keluarga besar Titen Lembata, dan juga segala rencana kerja rumah keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita syukur kepada Tuhan untuk Natal dan Tahun Baru sudah selesai. Karya agung, daya
agungannya. Puji Tuhan di surga karena kasih-Nya yang agung melimpahi umat pilihannya. Hati damai yang di dalam bukanlah ada syukur dan puji Tuhan selamanya. Kita telah diutus jadi saksi cinta Tuhan, perwatakan cintanya sampai ke ujung dunia. Mengumumkan namanya sampai ke pulau yang jauh, agar seluruh dunia dilimpahi kasih Tuhan. Masukkanlah nama Tuhan ke seluruh dunia, agar segala bangsa damai dan sukacita. Puji Tuhan di surga karena kasih-Nya yang agung melimpahi umat pilihannya. Hati damai gembira lambungkanlah nada syukur dan puji Tuhan selamanya. Adalah kita dan kita adalah kita. Itu semboyan. Dimanapun kita mau membangun dan merajut persaudaraan dan kekeluargaan, maka mari kita bersatu. Orang bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena kita adalah kita. Bisa syukur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga besar Titen Lembata telah usai, yang dipimpin langsung oleh Pastor Paroki Waikomo Arnusiansen, Pater Yoakim oleh Kleden SVD. Kalau saya Yoakim Desil, PR, pengatur rumah tangga. Nah, dari kami sama, Yoakimnya sama. Tapi Pater Yoakim Kleden SVD, saya Yoakim Desil juga PR, pengatur rumah tangga. Sebelum saya lanjut ke acara yang berikut, saya informasikan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga besar Titen dan simpatisan Titen. Acara kita pertama tadi adalah misa syukur, yang kedua selayang pandang atau pesan dan kesan dari pengurus Titen, ada 4 orang. Kemudian resepsi sederhana, dan acara yang berikut adalah acara ucapan selamat pesta Natal dan Tahun Baru ya kita semua yang hadir. Dan terakhir adalah kita bersama merajut kekeluargaan dan persaudaraan kita, adalah kita tolong bersama murah damai. Itu acara kita pada malam hari, itu acara puncak, itu acaranya papi kita pada malam hari ini. Kita patah pinggang. Baik, masih hangat diingatan kita, yaitu kita merayakan pesta Natal dan Tahun Baru. Masih panas, masih hangat. Natalmu, Natalku, Natal kita semua. Tahun Baru, Tahun Baru, Tahun Baru kita semua. Di hari Natal kupinta damaimu, di tahun yang baru kupinta doamu. Semoga di tahun yang baru Emmanuel hidup bersama dengan kita, membangun semangat baru serta membangun persaudaraan dengan penuh damai. Biarkanlah dirimu
didamaikan dengan Sang Saka. Biarlah Emmanuel bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Biarlah gema Gloria yang dikumandangkan oleh para malaikat dan alunan seruling anak gembala mengalun lembut merasuki hati kita yang berkukuh, sehingga damai itu mengalir dalam hati kita masing-masing. Marilah damai-mu, gloriamu, serulingmu, anak gembala kita bagikan dalam keluarga dan sesama, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, baik kawan maupun lawan. Karena hanya damai yang bisa mempersatukan dan memperkuat dan merajut persaudaraan dan kekeluargaan kita. Untuk itu, mari kita mendengarkan suara dari para tokoh kita. Yang pertama adalah Bapak Fian Buri. Saya beri batas waktu para pembicara hanya 5 menit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti orang bilang kampanye. Nah, 5 menit, hanya selayang pandang saja. Bapak Fian Buri, kami silakan. Bersiap Bapak Silwutun, Bapak Lukas Menarek, dan Bapak Gabriel Abdi Kusuma. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Pater Joakim Leder yang baru datang di Baikomo, yang saya kasihi, Bapak Mama, kakak adik semua, keluarga besar Titen yang berbahagia, Pak Gau yang sempat hadir yang kami hormati. Singkatnya, kakak adik semua, Bapak Mama semua yang saya kasih. Pertama, untuk saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua, karena pada saat perayaan Natal kita tidak bisa bersilaturahmi dari rumah ke rumah, yang sampai itu mungkin lewat WA grup. Sekarang karena telekomunikasi, jadi semua peristiwa itu bisa sampai di rumah melalui media sosial. Tapi malam ini Titen mengajak kita semua untuk kita kembali merajut kebersamaan itu, untuk mensyukuri perjalanan Titen selama hampir 13 tahun. Selama 13 tahun Titen hadir di tengah-tengah masyarakat Lembata, dan oleh karena itu orang tua Titen, anak-anak muda Titen yang selama ini masih ada berinisiatif untuk tahun ini kita merayakan Natal dan Tahun Bersama untuk merajut kembali kebersamaan dalam bingkai Tanto itu persatuan, Tanto untuk Lembata. Titen itu hadir sebagai satu komunitas sosial politik. Titen hadir di Lembata ini sebagai satu komunitas sosial politik yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai visi bagaimana bersama seluruh elemen masyarakat Lembata membangun Lembata ini. Itu adalah Titen. Jadi semangat dan spirit Titen itulah, cita-cita Titen itulah
yang masih mempersatukan kita. Orang-orang yang merasa sebagai orang Titen pasti tahu bagaimana Titen hadir sebagai bagian, sebagai elemen penting untuk membangun Lembata ini. Oleh karena itu, sejak 2011, 2017, Titen hadir dengan visi misi Lembata bersih. Itu visi misi Titen. Visi misi Titen. Titen ini kita. Titen ini kita semua. Seluruh masyarakat Lembata. Jadi bukan Titen itu eksklusif. Hanya orang bilang Titen itu orang selatan. Tidak. Titen itu ada orang Kedah, ada orang Ile Ape, ada orang Lebetuka, ada orang Lubetuka. Jadi Titen itu merangkul semua, merangkul kita semua. Dan atas komunikasi kita dengan Kakak Herman, dan Kakak Herman saat ini lagi di Kupang, beliau menyatakan dalam kondisi kurang sehat, sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Tetapi beliau menitipkan selamat Hari Raya Natal, titip salam hormat, salam hangat untuk semua keluarga Titen di Lembata. Para orang tua, bapak-bapak, kakak yang saya kasih, setelah kita 2017 selesai, Titen selesai, kita masih bergerak dengan membentuk suatu yayasan, namanya Yayasan Caritas Titen. Dan Yayasan Caritas Titen ini selama pandemi COVID-19 kita memberikan bantuan, ya, masker, bantuan sembako kepada keluarga-keluarga yang terkena. Kemudian pada saat erupsi tahun 2019 tidak salah, atau 2020 erupsi besar itu, 2020 ya, itu Caritas Titen, keluarga besar Titen ini, kita juga melakukan kegiatan sosial untuk memberi bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang erupsi di dalam kota. Dan Titen itu pertama sekali turun sebelum pemerintah punya bantuan turun, Titen lebih dulu turun membagi sembako di semua kelurahan. Dan lurah-lurah mereka merasa heran, merasa kaget. Bapak, pemerintah punya belum nih, Titen, Caritas Titen punya datang lebih dulu, sahabat. Ya. Kita terpanggil, ya, terpanggil untuk membagi sembako di seluruh pengungsi yang ada, dan ada yang 3 hari tidak makan. Kami cari sampai di kebun-kebun. Itu Caritas Titen. Dan Titen ini tetap ada. Titen tidak pergi, tidak hilang. Kemudian Bandang banjir 2021 ya. Bandang banjir yang besar yang Pak Jokowi datang. Itu juga Titen, Caritas Titen, kita kelompok Caritas Titen, ya, di Lembata ini saya ketua. Kita juga mengorganisir bantuan untuk keluarga Ilape yang korban banjir bandang di Ilape dan di Parakualang sana. Ya. Dan kami Caritas Titen bekerja sama dengan OFM, JPIC OFM, ya, para pastor. Kami beri begitu banyak bantuan di Ilape, Caritas Titen, sangat banyak. Mulai dari alat dapur sampai drone, sampai peternak ayam, sampai terakhir bikin sekolah. Jadi Titen tidak pergi dari masyarakat Lembata. Titen selalu hadir dengan Caritas Titen, ya. Ketua umumnya Kakak Herman waktu itu bentuk di Jakarta dan kita di sini. Jadi Titen selalu hadir, ya, di setiap kesempatan, baik suka maupun duka. Semua kembali disatukan. Jadi kalau
tagline 2017 Lompatan Bersih, 2024 ini Lompatan Maju. 2024 ini tagline Titen itu Lompatan Maju. Karena kita mau maju, kita tidak mau bersih saja tapi harus maju. Nah, seperti Pater tadi ngomong tuh Pater tadi kan sudah singgung. Nah, ada 3 orang tuh, ada 3 orang, 3 calon. Nah, 3 calon itu kita punya semua. Karena Titen ini menyebar, Pater. Orang-orang Titen ini menyebar di berbagai, ini karena tahun pemilu, Pater. Ini kita wujudkan dalam perayaan suku Natal tahun baru bersama, dan ini adalah tradisi, ya. Tradisi Titen. Titen itu memulai sesuatu itu dengan selalu misa syukur dan mengakhiri sesuatu juga dengan misa syukur, entah hasilnya baik atau hasilnya tidak baik, tetap Titen merayakan syukur melalui misa. Ini satu tradisi yang harus kita bawa terus. Maka 2024 awal tahun ini kita mau memulai sesuatu di tahun politik ini untuk mensyukuri semua proses perjuangan kita, untuk memulai suatu awal perjuangan yang baru. Semoga tahun ini Titen menuai hasil yang baik. Teman-teman Titen yang sekarang berjuang lewat jalur politik ini, mudah-mudahan mereka semua terpilih. Mereka semua dipanggil seperti kata Pater tadi. Nabi itu diutus, bukan direbut, tapi diutus, diberi. Nah, kekuasaan itu jangan diambil, tetapi harus diterima. Nah, kalau kekuasaan diterima, maka kekuasaan itu dari Tuhan. Kalau direbut, berarti kita rebut dari sesama. Dan oleh karena itu kita doakan, semoga teman-teman yang berjuang kali ini bisa mendapat hasil yang maksimal. Saya pikir itu Bapak-Bapak semua, apa yang bisa saya sampaikan. Saya mengingatkan kita kembali bagaimana kita memulai Titen sejak 2011 dan sampai hari ini. Titen selalu ada di hati masyarakat Lembata dengan kehadiran kita di Caritas Titen ini. Mungkin itu saja Bapak-Bapak semua yang bisa saya sampaikan. Ada LMK, terima kasih kalian menyumbang suara yang luar biasa. Karena bernyanyi itu 2 kali dari berdoa, ya. Jadi kita 2 setengah mati, tapi orang nyanyi 1 kali itu lebih menembus langit ke-7 daripada kita berdoa. Jadi mungkin itu ada LMK, terima kasih banyak untuk kornya yang baik malam ini. Mungkin itu saja Bapak-Bapak semua. Atas kehadiran kita semua, saya sekali mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Bapak Fian, lewat jam, lewat 5 menit tapi dia sudah. Baik, kita mendengarkan suara dari Bapak Sil. Siap Bapak Lukas. Baik, terima kasih. Saya lihat jam saya sudah mulai 9:30. Jadi saya tidak mau 5 menit, 1 menit saja. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya hanya mau sekilas pandang bahwa Titen ini lahir sekitar bulan Februari 2011. Kebetulan Pak Herman dan Pak Victus pertama kali datang, kemudian ngomong-ngomong dengan kami, dan akhirnya kami mulai membentuk Titen ini. Dan itu akhirnya kita usung Pak Herman dan Pak Victus maju di 2011 pada waktu itu. Kita melawan Pak Yance dan Pak Victor. Ini organisasi politik Titen ini sebenarnya. Nah, dalam perjalanan ternyata setelah sidang semua selesai di Dekanat, selisih dengan Pak Yance dan Pak Victor 1285, saya ingat baik, karena saya yang menangani seluruh kegiatan proses
rekapitulasi dan perhitungan suara pada sisi tidak banyak waktu itu, dan kita menyerahkan itu kepada Pak Yance dan Pak Victor untuk memberi tempatan. Berjalannya waktu, saya kira pada waktu itu Pak Herman juga masih segar. Kita coba bermain lagi di dunia politik, dan kita kumpul lagi beberapa teman. Tahap pertama saya sebagai sekretaris ITEN, tahap kedua saya ambil posisi sebagai bendahara umum ITEN waktu itu. Jadi kita usung Pak Herman dan Pak Fian Buri maju sebagai komunitas ITEN waktu itu, dengan kendaraan kita itu Gerindra dan PKS. Namun dalam perjalanan, sekilas info saja bahwa memang semua perjalanan politik tidak indah-indah saja, penuh pergolatan. Pada waktu perhitungan terakhir di gedung di gedung KPU di batas kota, saya kelihatannya sudah tidak tahan lagi, akhirnya meminta paksa waktu itu supaya kotak suara dari Buya Suri dan Ome Suri harus dibuka. Paksa saya waktu itu, saya begitu meledak, dan saya yakin bahwa kita memenangkan pertandingan, tapi memang tidak bisa. Kalimat tadi Pak Fian ngomong bahwa kekuasaan itu harus diterima, tidak boleh diambil. Dan pada waktu itu saya lihat, saya paksa, dan akhirnya gejolak. Saya berusaha dengan segala macam cara. Saya punya memang emosi waktu itu jujur tidak stabil. Saya ambil aqua besar, saya lempar ketua KPU-nya. Akhirnya terpencar semua, laptop situ baca, kertas semua situ basah semua. Dan itu emosi-emosi terakhir pada waktu itu. Dan saya yakin bahwa memang kekuasaan harus diterima, bukan diambil. Saya berjanji pada waktu itu, tapi situ adalah politik, dan akhirnya kita menyerahkan kekuasaan itu pada Pak Yance dan Pak Thomas pada waktu itu. Itu sekilas perjalanan Titen pada waktu itu. Dan kemarin saya bilang, kita Titen ini tidak boleh tenggelam, kita bangkit lagi. Entah namanya apa kemudian, tapi di 2024 kita harus action. Karena Titen ini bukan milik Pantai Selatan seperti disinggung oleh Pak Fian, tapi milik semua orang. Kita di mana-mana orang telah tanya, Titen kapan maju, Titen kapan maju, Titen maju tidak ini 2024. Saya bilang kami komunitas Titen siap maju. Siapapun nanti kita usung, kita lihat nanti kapan yang kita cari orang-orang terbaik untuk membawa Lembata lebih baik. Saya pikir itu saja sekilas info. Terima kasih atas perhatian. Cara yang selanjutnya Bapak Lukas, kami silakan. Selamat malam semua. Malam baik. Malam baik itu ya. Ya. Jadi yang saya hormati Pak Patir dulu. Terima kasih karena Patir bisa siapkan waktu untuk bisa untuk mensyukuri atau pesta Natal bersama keluarga besar Titen. Dan juga yang saya hormati Pak Gab yang bisa sempat hadir di acara yang cukup bagus ini untuk mempertemukan keluarga Titen. Pak Fian dan juga Pak Sil yang menjadi inisiator juga awal. Kami sama-sama diskusi juga, tapi mereka dua akhirnya menginisiasi, mengundang kita semua, orang-orang tua semua, untuk kita coba duduk dan merancang ada acara untuk kembali reuni lah seperti itu, untuk kita coba mengikat erat kembali keluarga Titen yang setelah pilkada Pak Herman dan Pak Fian kalah, lalu kita mungkin kembali ke kesibukan kita masing-masing. Tapi kesempatan ini untuk kita bisa berkumpul dalam suatu momentum, yaitu bisa syukuran bersama, Natal bersama seperti itu.
Saya ucapkan terima kasih juga selamat malam untuk Bapak Mama semua yang bisa hadir, keluarga besar Titen, anak-anak muda, ini generasi lanjut kita yang bisa menjadi estafet nih untuk kepemimpinan. Karena Titen terbentuk itu seperti tadi adalah sebuah komunitas sosial politik untuk menggagas pemimpin kita ke depan, pemimpin kita yang lalu yang sudah dua kali maju tapi kita kalah dalam wadah Titen. Dan kita mungkin juga dalam momentum reuni ini kita juga bisa berpikir bersama-sama, merajut bersama-sama ke depan yang terbaik seperti apa. Saya kira itu sebenarnya selain dari kita reuni merajut erat kembali ke keluarga kita, tapi juga kita bisa berpikir dan menggagaskan kira-kira ke depan seperti apa tentang pilkada Lembata 2024 ini ke 2029 seperti itu. Sehingga saya kira itu juga menjadi pemikiran orang-orang tua semua yang hadir pada malam hari ini. Saya kira ini momentum yang bagus buat kita. Kepemimpinan ini penting dipikirkan bersama. Saya kira salah satu komunitas ini yang tadi mewadahi tidak hanya keluarga Titen dalam pengertian Lamaolot saja, tapi sebenarnya juga dengan Kedang juga. Tapi Titen ini sedikit dikonotasikan seolah-olah ini hanya keluarga Lamaolot, notabene di luar dari orang Kedang seperti. Padahal Kedang ini juga sudah sebenarnya dalam satu komunitas, satu kesatuan. Sehingga mereka plesetkan bahwa itu Titen itu hanya orang-orang selatan saja, sehingga kita juga akhirnya mengkampanyekan ada Kedang punya ini Buyan Leon Raya itu sebagai seolah-olah tandingan dengan Titen ini. Sehingga itu mungkin ke depan itu memang kita sedang diskusi juga. Apakah ada suatu wadah bisa mengubah dari Titen ke Titen sebagai jembatan emas untuk ke suatu wadah baru yang bisa lebih akomodatif? Apakah seperti tadi apakah dalam bentuk tagline Lembata maju, atau seperti apa komunitas yang berikut yang mungkin lebih akomodatif seperti itu? Sehingga saya kira partisipasi dari kita semua ini, kita ikut berdiskusi untuk pilkada di 2024 ini November. Tapi juga adalah Titen ini sudah melahirkan anak-anak Titen yang lagi berkompetisi juga di pemilihan legislatif. Mengapa tidak menjadi keluarga besar ini bisa bersatu untuk bisa membackup putra-putra kita ini yang lagi maju di legislatif ini, sehingga mereka juga menjadi, kalau kita perkuat di situ ya, saya kira kalau sudah kuat kita juga akan menemukan figur-figur yang bisa akan menjadi kandidat nanti dalam keluar sebagai Titen jilid 3 begitu, untuk kita bisa bertanggung jawab terhadap pembangunan ke depan seperti itu. Jadi saya secara pribadi ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua semua yang sudah menyempatkan diri untuk bisa malam hari ini kita bisa satu waktu merajut kebersamaan kita kembali. Mungkin suatu saat lagi Pak Fian akan mengundang kita untuk kita bisa duduk kembali lagi dan pasir untuk kita bisa bicara lebih intensif lagi ke depan. Lalu saya mau katakan begini, bahwa kita omong tentang Titen yang lahir dari proses politik ini, tapi Titen ini juga munculkan ada otonomi Lembata. Dan otonomi Lembata itu kita pasti juga kita harus ingatkan kembali tentang seorang Peter Gera, pemimpin dari selatan juga yang melandasi pembangunan di Lembata ini. Kita juga mungkin malam ini kita juga seharusnya juga kita doakan untuk mereka juga, karena dia dari salah satu pemimpin kita yang meletakkan dasar pertama. Pak Anton ingat juga mungkin kita juga bisa mendoakan, kan mereka semua ini sudah pergi tapi mereka punya jasa untuk itu. Lalu juga ada 7 Maretnya, yaitu ada beberapa tokoh itu yang diutus ke Jakarta dan memperjuangkan itu tim 7 kayak tidak salah, dan tim 5 itu Pak Alex Murin yang sudah meninggal, Pak Rasyad juga sudah meninggal, Pak Agus Baro juga sudah meninggal, dengan Pak Yesus Betikene. Jadi mereka 4 orang itu sudah meninggal, tinggal hanya 1 orang saja, yaitu Pak Fian Buri. Saya kira ini juga kita harus beri apresiasi kepada Pak Fian ini,
juga menjadi salah satu tokoh utusan yang mempersiapkan otonomi Lembata ini. Mengapa ini salah satu kader juga, kader potensial juga, ya ini juga ketua partai juga. Saya ini bukan berarti bahwa saya ini satu ketua partai, jadi tidak. Bahwa ini juga salah satu kader kita, pemimpin kita untuk mengapa tidak kita bisa untuk menggagaskan untuk bisa di pilkada berikut juga ini juga salah satu figur yang juga bisa kita kedepankan. Saya kira kita semua yang hadir ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita diskusikan. Kalau memang kita semua sepakat, mengapa tidak? Seperti itu, sehingga Titen keluar satu kader baru untuk di pilkada berikut. Ya salah satu adalah Pak Fian. Mungkin juga memang ada lagi, kita tinggal akan mengkaji bersama dan butuh ada langkah lanjut. Saya kira ini hanya langkah Natal tahun baru bersama ini sebenarnya langkah awal untuk kita kembali berkumpul, dan juga mungkin setelah dari ini kita akan ada agenda-agenda lanjutnya. Saya kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pesta Natal dan tahun baru untuk kita semua walaupun telah usai. Selamat malam untuk kita semua. Terakhir kami minta kesediaan Bapak Gep Abdi Kusuma dari Bena untuk ya, belum selesai saya langsung sambar memang karena waktu yang saya hormati, saya muliakan Bapak Patri Gleden, Pastor Paroki Waikongo, Ketua Dewan Paroki, Bapak Mama, tokoh Titen yang saya hormati, saya kasihi dan selalu menjadi inspirasi untuk bagaimana Lembata dipersatukan dengan semangat-semangat supaya bersih dan maju. Saya 15 tahun di DPRD provinsi, dan dalam periode panjang itu ada sebuah rentang waktu di mana Titen bersama-sama dengan saya dan saya bersama-sama dengan Titen. Saya ingat Bapak Sil di 2017 pada pilkada kemarin, saya memang banyak bolak-balik Kupang Lembata, Kupang Jakarta untuk memastikan bahwa Titen mendapatkan SK dari Pak Prabowo, dan begitu banyak hal yang kita lakukan agar Titen bisa menang, tetapi kemenangan itu tertunda. Acara yang berikut adalah santap malam bersama. Pater kami minta untuk saya membacakan sebuah puisi dengan judul Pohon Terang Pohon Kehidupan yang ditulis oleh Pater John Dami Mukese. Aku terbangun di hadapanmu, pohon terang sebatang tumbang yang bersinar berkelip sadu dalam alunan irama malam kudus. Di tingkah gloria pasukan surga, wartakan anak terang telah datang. Aku terbangun di hadapanmu, pohon terang menjulang anggun yang berdendang bersama sang bayi dan bersenandung di sayap-sayap angin. Suarakan surga mendekap semesta, wartakan damai ada di sini. Pohon terang, pohon kehidupan, kaulah lambang Firdaus baru yang melahirkan Adam baru. Tak ada ular lidah si jahat, tak ada godaan buah terlarang, hanyalah tebusan buah Tuhan. Pohon terang, pohon kehidupan, himpunkan kami semua bersatu di bawah rimbunan daun-daun hijau. Katakan kami aman dan rukun, pada dahan-dahanmu berurat-uratkan rahmat. Izinkan kami bersamamu berdendang riang. Gloria in excelsis Deo, Gloria di pucuk-pucukmu lembut kudus.
damai surgawi bersemi di sini. Damai di ranting-rantingmu, genit lestari. Susu nona, sumbangan sukarela none. Kalau diterjemahkan tanpa nama, none. Susu nona, sumbangan sukarela none tanpa nama. Kalau di dalam keluarga kita pasti ada ina, pasti ada ama. Susu ina, sumbangan sukarela, ingat nama aku, ina. Ada susu ama, sumbangan sukarela, Anda menangi aku, susu ama. Di dalam keluarga pasti ada adik dengan kakak, susu adik, sumbangan sukarela, aku datang ingat kamu, itu adik ya. Susu adik, susu kakak, sumbangan sukarela ya. Karena aku kamu ada kawan. Dengan sebutannya kalau itu apa namanya saya juga lupa, termohon maaf. Jadi barangkali momen ini tidak kampanye, tapi saya diberikan kesempatan sebagai orang tua. Latar belakang sekolah saya tidak punya, hanya SR 6 tahun dari Kewa. Kelahiran saya di Kewa, Lebatukan lebat-lebat Kelatukan, Tetirugo lagi di utara, selatan saya punya Bodega di Hana, tidak pernah jatuh tanah. Itulah Adung Boleh, kelahiran pada Kewa. Lebatukan lebat-lebat kalau tukang. Jadi dulu ingat saya di sekolah SR waktu misi pergi minta tempat untuk ini, pemerintah mau kasih kakang dulu, kasih di Hadakewa. Ruder orang barat yang bilang hari ini kota ada di Hadakewa, tapi 50 tahun akan datang ada di Loleba. Saya mau dapat di Loleba, bukan di sini. Terjadi kota di Hadakewa tidak lagi, jadinya di Hadakewa. Ini untuk mengulang supaya anak Nyokai yang tadi khotbah menarik. Memang manusia berencana, lah Tuhan juga punya rencana yang akan berlaku rencana Tuhan. Kemarin saya timnya kita kirim koran ke sana, saya sedang ada di Wailolo, otostop, kasih saya koran, saya bagi koran, saya pulang, saya telepon Bapak Herman, Bapak kita kalah. Sedangkan saya sendiri yang ini saja satu hati besar, apalagi yang lain. Jadi kita kalah, aku kalah karena koran jadi anak. Besok-besok jangan menghujat, karena menghujat membuat orang lari. Jadi saya ada sempat kirim ini, mungkin anak nanti baca di satunya tulisan itu untuk Bapak Prabowo. Tolong, kalau dikasih jeruk asam jangan menggerutu, tapi ubahlah jeruk itu menjadi limau dan bagikan kepada mereka ya. Seperti itu barangkali nasihat sebagai selayang pandang sedikit dari orang tua saya yang bodoh ini. Karena saya gelar saya aktor gila gembel berjuang, gelandang tingkat tinggi tertanda Profesor Dr. Insinyur A.S. Adung Boleh, SHSH PNPM MH di 425913, sekolah di SRK, kuliah di SDK, gelar S6D. Iya panjang sekali, Bapak tidak bisa hafal. Profesor provokator, DR dari rakyat, DR ingat rakyat, AS anak susah. Adung Boleh nama asal dan keturunan diri sebentar. SH pertama sekolah Hana, SH kedua susah hidup, PNPM berjuang nasib petani nelayan dan miskin mengerti ini. Ini nama abjad itulah saya, barangkali tidak panjang, tapi ini untuk mau merangsang anak-anak saya yang calon-calon. Jadi ini demokrasi hari ini, demokrasi sesuai dengan demokrasi mabuk, elit dan rakyat toko teler barang-barang. Yang minum mabuk, yang tidak minum teler. Kami bingung Bapak, tapi apa boleh buat? Mau bagaimana sudah seperti itu. Jadi anak, tolong
cerdaskan masyarakat sudah tidak goblok lagi. Jadi cerdaskan kami, karena rakyat ibarat semut ditanam, bagi siapapun yang berjalan pasti diinjak naik di batu dan pijitnya mati. Suara rakyat, suara Tuhan disebut dengan ucapan Tuhan, suara rakyat dengar hari itulah nasib rakyat jelata. Maka tolong sayangi kami. Elit dapat besok makan siapa, yang miskin dapat besok makan apa. Sekian dan terima kasih. Boleh. Inilah Bapak Hadu boleh. Baik. Acara yang berikut, acara maminya sudah lewat. Kemudian kita akan melangkah ke acara yang berikut adalah papi, tetapi kita harus berjabatan tangan. Kita berikan salam damai kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita, supaya kita makin kuat, kita makin kokoh dalam memperjuangkan cita-cita ini. Untuk itu saya mengundang tokoh-tokoh kita bersama dengan Bapak Pastor Paroki bisa berdiri di depan. Yang pertama Bapak Pastor Paroki, Bapak Yoakim. Saya biasa dipanggil Pater Rey. Oh pakai ya. Minta maaf Pater karena kita ya. Karena kita sama-sama nama sama, jadi saya juga bingung. Ya. Jadi Pater lebih dulu di sini, kemudian Bapak Yohanes Ujan, kalau ada Bapak Yohanes Ujan, kami minta ke depan. Bapak Sylvester Futun, Bapak Petrus Barangbanuk, Bapak Aloysius Tapul, ini adalah tokoh-tokoh kita. Bapak Fian Gaburin, Bapak Lukas Kodek Narek, Bapak Gabriel Abdi Kusuma Beribina. Semuanya berdiri di depan. Nanti kita semua memberikan salam kepada bapak-bapak yang ada di depan kita ini. Akan damai di hatimu. Cerita indah tentang perjalanan hidup menjadi lukisan yang memukau dan terpahat di hati. Dalam keheningan bernapak tilas tentang masa lalu, seutuhnya penghayatan merangkai keyakinan yang teguh akan keindahan kehidupan yang memang semestinya dibangun. Keberhasilan dan sukacita, kecemasan dan kerisauan, cinta dan harapan adalah pengorbanan yang kesunyiannya memagut, tapi juga menjadi saat penting untuk berkontemplasi, belajar memaknai dan memahami hidup yang bagai pohon anggur bergelantungan buah, tapi tidak semuanya manis. Belajar bertanya kepada diri sendiri, adakah damai di hati? Manakala sesama merintih dalam keterpurukan, sementara kita bagaikan robot yang tersenyum sunyi dalam kelimpahan tuayan. Adakah damai di hati ketika kemiskinan dijual untuk mempererat tali pinggang, sementara yang miskin kian terkulai di tengah harapan mengubah nasib? Adakah damai di hati tatkala lonceng gereja berdentang, tapi jiwa masih berlumuran kemunafikan dan suara rakyat hanya dibayar dengan janji? Adakah damai di hati ketika nyanyian kebenaran terkubur dalam jejak zaman dan keadilan, menjadi begitu mahal untuk orang-orang pinggiran? Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Jangan engkau berkata kepada sesama, pergilah dan kembali besok dan akan kuberi, sedangkan yang ada, yang diminta ada padamu. Adakah damai di hati ketika
Ketika kelimpahan dan kenikmatan hidup sepenuhnya dimiliki dalam rumah tangga, tetapi tak ada nuansa kehangatan menaungi anggota keluarga. Adakah damai di hati ketika tetangga dalam kedukaan dan kesusahan, tetapi kita lebih memilih mengurung diri di dalam rumah idaman yang lengkap dengan kemewahan dan fasilitas? Adakah damai di hati tatkala kita berprasangka buruk yang mencuriga sesama hanya oleh sehelai tinggi berita terhembus yang belum tentu benar dalam kenyataannya? Ada damai di hati saat kita berunding untuk menjatuhkan seseorang yang kita benci, sementara akar kebencian yang melilit hanya karena beda kepentingan. Adakah damai di hati ketika kita mau memaafkan, sementara yang bersalah selalu meminta maaf? Terima kasih untukmu semua. Selamat malam. Acara yang berikut, acara kebersamaan dan persaudaraan, adalah Papi.